Bang Ardi, in general ngelihat politik anggaran kita nih dengan adanya bencana ini seperti jahat. apa? Seluruh hasil tambang, seluruh hasil perkebunan dinikmati oleh Jakarta. Hari ini orang-orang di Sumatera itu mati kelaparan. Semencekam apa yang Kak Lisa bisa ceritakan ke kita sebetulnya? Tapi di saat kita masuk salah satu gang atau jalan, di situ baru terlihat betapa dahsyatnya si banjir bandang itu hingga akhirnya menghanyutkan 3 kampung yang ada di sini. Apalagi ada menteri yang ngomong mau bangun rumah tanpa APBN. Dari mana duitnya? Memang dia ngeluarin duit sendiri? Atau mau dikonsesikan lagi dengan oligarki? Mulai dari masa SBY sampai sekarang, masa iya BNPB nggak bisa-bisa untuk punya sistem kedaruratan yang reliable? Halo, selamat pagi, siang, sore teman-teman poker, apa kabar? Kita balik lagi di poker kali ini. Di beberapa pekan belakangan ini poker tuh sebenarnya masih terus ngebahas terkait dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Dan kalau beberapa minggu yang lalu kita berturut-turut masih mempertanyakan kenapa pemerintah belum juga menetapkan status bencana nasional, tapi dari berbagai macam perspektif ya. Kita sempat bicara soal leadership, kita juga sempat bicara soal kemungkinan dari sisi anggaran, politik dan lain sebagainya, dan masih juga membahas situasi sebenarnya seperti apa di lapangan. Nah, kali ini kita akan coba deep dive lebih jauh lagi terkait dengan implikasi atau kemungkinan mungkinkah ini karena ekonomi politik yang juga menjadi salah satu pertimbangan dari pemerintah untuk tidak menetapkan bencana nasional. Nah, sambil kita bicara terkait dengan status ini, saya juga ingin melihatnya dari berbagai macam sisi. Sebenarnya urgensi untuk menetapkan bencana nasional itu sejauh apa sih? Kita akan mendengarnya langsung first hand experience nih kali ini. Baru di poker akan mendengarkan itu langsung dari jurnalis yang baru saja pulang dari Sumatera, maka dia akan menuturkan sebenarnya kondisi real di lapangan itu seperti apa. Lalu kemudian ada analis ekonomi politik di sini, Bang Ardi dari Fine Institute, yang juga akan coba menganalisa dari sisi ekonomi politiknya ya, terkait dengan status bencana nasional. Apakah ada isu seperti anggaran atau memang ada hal lainnya? Nah, kita coba akan kulik di sana. Nah, tapi menariknya adalah senior saya ini dulu ini, jurnalis ini, Kak Kalista yang baru pulang dari Sumatera. Tepatnya di daerah mana tuh, Kak? Di Palembayan, Agam, Sumatera Barat. Sumatera Barat. Iya, waktu itu hari tiba di Agam itu hari ke-10 setelah bencana malam, nyampenya malam. Itu cukup mengagetkan karena selama perjalanan itu kita lihatnya itu justru video-video yang Aceh katanya ada kota zombie, tidak ada lampu dan segala macam. Ternyata pada saat tiba di Agam jam 10 malam itu kejadiannya persis seperti di Aceh. Oke. Seperti kota zombie, tidak ada listrik. Dan itu hari ke-11 ya? Tibanya di hari ke-10. Tiba hari ke-10. Tibanya hari 10 malam, dan itu ternyata sama persis apa yang tim lihat, tapi itu lokasinya kan di Aceh. Ini loh kok sama persis sama di Aceh gitu. Ini ada apa ini dengan Agam? Apakah memang tidak tersentuh oleh bantuan, tidak tersentuh sama pemerintah atau bagaimana begitu? Tapi sebelum tiba di Agam, itu sebenarnya tujuan awal dari tim pada saat itu ke Singkarak. Oke. Ke Singkarak. Nah, sebentar. Berarti for the context waktu itu dirimu sudah tiba di hari ke-10 langsung ke Agam. Nah, itu naik apa? Maksudnya ada penerbangan komersil kah? Ada penerbangan komersil karena untuk di Bandara Minangkabau itu tidak ada hal yang implikasinya minim lah ya. Minim jadi, sekali. Penerbangan komersil masih ada. Okay. Kendaraan juga masih ada, karena kami juga sewa mobil kan di sana, gitu. Karena awal tujuannya ke Singkarak, ternyata kami mencari informasi bahwa untuk lalu lintas di Singkarak itu bisa dikatakan lumpuh begitu. Jadi kami tidak bisa. Berapa jam tuh dari Minangkabau ke Singkarak?
harusnya? Kan nggak jadi ya? Nggak jadi. Harusnya tuh berapa jam kalau misalnya memang tereksekusi tuh? Seharusnya sih karena tibanya itu jam 8 pagi, kalau misalkan sesuai, kalau normalnya itu mungkin siang atau sore udah bisa di Singkarak. Oke. Tapi kita cari info, ternyata dari jam 11 siang itu truk-truk mobil baru bisa jalan itu sore jam 6 apa jam 7 gitu untuk menuju ke Singkarak. Jadi kita akhirnya mau divert gambling atau kemana? enggak. Kita akhirnya ke Palembayan. Nah, Palembayan itu berapa jam dari Bandara Minangkabau? Karena kita jalurnya juga pakai jalur apa ya, jalan tikus begitu ya. Kita berangkat tuh jam 1 siang, nyampe di Palembayan itu jam 10 malam. Jadi kurang lebih 9 jam. Wah, dan 9 jam itu sebenarnya mungkin karena along the way jalanannya juga ada area yang Enggak sih. terdampak atau memang segitu jauhnya memang? Iya, kurang lebihnya seperti itu, karena mau lewat Lembah Anai tapi nggak bisa karena Lembah Anai benar-benar terputus. Jadi kita tadinya mau pakai jalur utama, kita cek nih apakah untuk jalur utamanya ini aman atau enggak. Ternyata saat kita ke Lembah Anainya putus dan belum bisa dilalui sama sekali kecuali ambulans, dan kita sempat ke lokasi ke Lembah Anai. Iya, memang benar-benar tidak bisa tidak bisa dilalui pada saat itu karena jalanannya amblas kena banjir bandang juga di Lembah Anai itu. Jadi muter tuh. Jadi kami muter sampai akhirnya ke Agam, ya benar, ke Palembayan itu jam 10 malam tibanya. Situasinya gimana sih Kak sebenarnya? Ini waktu itu hari ke-10 itu adalah hari, seingat saya ya, itu setelah Ketua BNPB, sesudah atau sebelum Ketua BNPB meminta maaf? Bahwa Sesudah ya? Sesudah. Oh, berarti Kak Lista ini liputan saat hari ke-10 di mana Ketua BNPB sudah tiba di lokasi dan melihat langsung bahwa sebenarnya keadaannya memang mencekam. Memang mencekam. Karena konteksnya sebelumnya kan dia bilang bahwa ini yang mencekam di media sosial saja. Betul. Oke, nah semencekam apa yang Kak Lista bisa ceritakan ke kita sebetulnya? Kalau misalkan berdasarkan pengalaman saya pada saat ke Agam itu untuk menuju ke perjalanan ke sana itu, kalau mungkin ibu kota Jakarta seperti puncak, jalanan utamanya itu berkelok-kelok dan kayaknya nggak ada bencana deh, biasa aja begitu. Tapi di saat kita masuk salah satu gang atau jalan, di situ baru terlihat betapa dahsyatnya si banjir bandang itu, hingga akhirnya menghanyutkan 3 kampung yang ada di sana. 3 kampung. Oke. Itu Kak Lista waktu itu stay di mana? Alhamdulillahnya ada rumah warga yang mau menampung saya, karena untuk penginapan sudah jelas tidak ada sama sekali. Itu jaraknya 40 sampai 45 menit dari Palembayan. Jadi kita awalnya lah gitu ya. Iya, jadi kita awalnya itu kita kulono dulu sama polsek setempat, terus abis itu kalau cowok-cowok kan gampang ya tidurnya, bisa di mana aja. Tapi karena melihat saya, jadi minta tolong ada rumah warga dan mau untuk menampung saya. Jadi saya tidurnya di rumah warga. Jadi sekitar 40 menit tadi ya? Kalau hotel, kalau kita cari hotel 40 sampai 45 menit dari lokasi. Kita kan nggak mungkin. Iya. Nggak Tapi mungkin. emang masih ada ya hotel? Mungkin bukan hotel kali ya, penginapan kali ya. Lebih ke penginapan, bukan ke hotelnya. Oke. Nah itu di area tempat Kak Lista liputan itu tepatnya apa? Ada nama wilayahnya apa? Kampungnya atau desanya? Kalau misalkan untuk kampungnya itu Palembayan ya, Kecamatan Palembayan. Itu Kecamatan Palembayan. Kecamatan Palembayan, benar-benar di Polsek Palembayannya aku tinggalnya. Oke. Gitu. Aku masih bersyukur bisa tinggal di rumah warga, tapi timku tidurnya itu di Polsek Palembayannya. Mereka tidur di depan ruang tahanan. Karena untuk pos para polisi Brimob itu ya udah penuh, mereka satu kompi pokoknya satu satuan tugas itu mereka udah 200 orang. Jadi nggak ada velvet lagi, mereka tidurnya di depan ruang tahanan Polsek Palembayan. Oke, aku juga tadi sempat nonton liputan dirimu di iNews, itu tayang di YouTube. Kalau nggak salah itu yang emang yang Agam itu ya. Betul. Nah, mungkin itu yang Kecamatan Palembayan ya, betul. sepertinya. Nah, itu kan kalau
dilihat dari situasinya memang udah lumpur semua, Ya. bangunan pada hancur. Betul. Ya kan, sekolah tuh Betul. aku inget tuh. Dirimu lagi menjelaskan ada 3 Betul. sekolah ya seharusnya. Tapi Ada 3 kemudian sekolah, cuma ada tinggal 1 bangunan. satu. Sisa Betul. 1 bangunan. Betul. Nah, itu situasi warganya tuh seperti maksudnya gini. Bagaimana mereka mengakses makanan itu sudah hari ke-11 kan? Gitu Iya, loh. kebesokannya hari ke-11, betul. Berarti kan ini banjirnya juga sudah selesai gitu ya. Ini survival mode nih di hari ke-10 11 itu kan. Bagaimana mereka ada makanan, apakah di situ ada dapur umum atau mungkin kalau misalnya kemudian ada yang luka-luka, itu posko kesehatannya seperti apa? Itu bisa diceritain nggak, Kak? Oke, pada saat itu untuk pagi-paginya kan kita baru survei, baru ngecek dan segala macam. Untuk dapur umum itu beberapa instansi sudah menggelar ataupun membuka dapur umum di beberapa titik gitu. Jadi kalau untuk dapur umum, kalau dari informasi kayaknya hari ke-3 atau hari ke-4 sudah ada tuh dapur umumnya. Tapi yang masih jadi kendala adalah listrik pada saat itu. Karena hari ke-11 kami datang aja, 3 kampung yang tersapu itu ya tidak ada listrik sama sekali. Jadi benar-benar gelap gitu. Dan jangan dibayangin 3 kampung tuh berderet gitu. Kampung 1, kampung 2, kampung 3. Enggak. Jadi waktu pas awal gitu, mana nih katanya ada 3 kampung yang tersapu banjir. Ini kayaknya baik-baik aja gitu kan. Terus pas makin masuk, loh bau lumpur menyengat, gelap gulita, ini apa? Coba buka jendela itu. Yang aneh, kita kan AC tapi kok kayak agak-agak ada bau beda ya, baunya kok beda. Coba pas buka jendela, langsung bau lumpur sama bau, ya mohon maaf, bau anyir ya. Masih kecium, terus berhenti sebentar kita lihat, langsung merinding. Ini yang tadi kita lihat di sosial media nih, tapi ini kalau di sosial media Aceh ini kita di Agam ternyata sama ya 11-12 gitu. Kita nggak berani turun karena kita nggak tahu itu lumpur apakah udah keras ya, apakah dalam atau tidak gitu. Terus Tapi bisa dilewati mobil? Karena sudah dibuka sama petugas, jadi jalanan ada, tapi ya memang ya licin ya, jadi harus hati-hati. Udah gitu, udah coba kita lanjut jalan masuk ke dalam lagi. Perkampungannya ada lagi terang, ada listrik. Listrik. Kita masuk lagi ke atas, mati lagi, sama seperti kampung yang pertama kali kita lihat di bawah. Sama hampir serupa. Nah itu yang lokasi kedua yang si sekolah itu. Itu ya. Yang kampung kedua. Kalau menurut liputanmu itu kenapa listriknya ada yang nyala, ada yang mati? Jadi itu kalau misalkan dari warga sekitar itu kayaknya jaringan listriknya itu beda-beda. Jadi yang 3 kampung yang listriknya belum nyala itu trafonya ikut hancur, ikut hanyut ke bawah si banjir bandang itu. Nah itu tuh berarti sebenarnya waktu Menteri SDM Bahlil mengatakan bahwa listrik sudah 93% menyala, itu saat itu kondisinya tidak bisa dibilang seperti itu ya? Kayaknya Pak Bahlil itu bilang setelah aku pulang dari Agam. Jadi sebenarnya nggak relate ya karena masih gelap total. Waktu itu nggak relevan ya? Enggak. Air tuh gimana keadaannya? Air karena itu di daerah pegunungan dan sebagian besar masyarakat itu sumur ya. Jadi air mereka masih bisa akses. Tapi untuk warga yang selamat, kalau warga yang rumahnya tidak selamat ya jangankan air, tempat tinggal dan baju aja mereka tidak ada. Tapi untuk warga yang nggak kena dampak, air mereka masih ada. Kalau bantuan gimana, Kak? Bantuan menariknya adalah memang sudah banyak institusi yang masuk. Ya let's say dari kepolisian, TNI, Basarnas, BPBD dan segala macam. Tapi mereka kalau dari sudut pandang saya seperti tidak terorganisir gitu. Jadi menclok-menclok. Jadi di bagian atas misalkan dari BNPB, terus yang kecamatan mana itu dari Brimob, yang mana TNI, yang satu sisi gitu. Jadi seperti tidak terkoordinir. Terus untuk bantuannya ya jadinya ada beberapa posko yang terlihat sekilas kok kayaknya melimpah ruah, tapi di posko yang lain kok kayaknya pas-pasan gitu. Kalau dari sudut pandang saya. Nah, posko bantuan yang Kakak lihat itu memang dia menampung bantuan, apa ada hal lain yang bisa dimanfaatkan oleh warga? Seperti misalnya
mencari mencari informasi terkait dengan keluarganya misalnya atau terkait korban, itu poskonya seperti apa sih? Kalau posko laporan orang hilang itu dari BNPB, tapi aku karena tinggalnya berdekatan dengan posko Brimob, jadi kita juga dapat info karena Babin Kamtipmasnya itu langsung melapor ke Polsek. Jadi Polseknya langsung lapor dan kita udah ada catatannya. Tapi pada saat itu kurang lebih ada 300 sekian dilaporkan hilang. Saya itu hari ke-11 alhamdulillahnya dapat satu penemuan jenazah. Jadi ada 156 orang yang ditemukan meninggal dari 300 sekian yang dilaporkan hilang. Jadi untuk posko laporan hilang memang langsung ke Polsek. Oh gitu. Karena babinnya itu ngelapornya langsung ke Kapolsek. Oke, berarti posko orang hilang dengan posko bantuan tuh berbeda ya? Berbeda. Dan itu sama-sama scattered, yang tadi beda-beda tempat gitu? Yang aku lihat beda-beda tempat sih. Kalau yang aku lihat ya. Kalau posko yang informasi orang hilang itu misalnya yang korban, itu hanya satu atau ada beberapa tempat? Kalau yang aku lihat cuma satu di posko yang aku tempatin itu di Polsek Kecamatan Palembayan itu. Oke. Gitu. Jadi kayaknya kalau masyarakat di sana itu kalau apa-apa tuh lapornya langsung ke Pak Kapolsek. Oh, gitu. Oke. Dan itu cara kerjanya gimana, Kak? Maksudnya mudahkah orang untuk mengakses informasi atau seperti apa? Kalau mengakses informasi masih agak sulit karena pada saat hari ke-11, 12, hari ke-12 liputan itu ada seorang bapak yang mencari istrinya. Itu sampai di hari ke-12 itu dia masih bingung mau cari informasi di mana. Oke. Karena untuk penemuan jenazah apa segala macam dia tidak dapat informasi hingga akhirnya untuk wali nagari atau kepala desanya itu karena mengenalkan warganya, Bapak ini ada penemuan 6 jenazah yang baru, ada istri Bapak atau tidak gitu, coba dilihat gitu. Jadi gimana informasinya itu justru dari wali nagarinya yang aktif berkomunikasi dengan warga-warganya yang kehilangan keluarganya. Jadi bukan merekanya yang mencari tahu karena mereka udah bingung, udah linglung. Jadi untuk mencari anggota keluarganya yang hilang itu mereka kayak antara pasrah, tapi mereka mau cari informasi juga. Mau di mana posko untuk mencari tahu anggota keluarga mereka. Artinya informasi di hari ke-10-11 ini memang masih full manual. Betul. Dan itu karena aktivasi dari wali nagarinya ini yang mana dia adalah emang masyarakat lokal, gitu kan? Dan mereka mengenal keluarganya, mengenal warganya. Jadi kayak ini ada jasad, ini ke-6 orang ini ada nggak istri kamu? Gitu. Nggak ada. Jadi manual. Kalau dari sisi akses bantuan, evakuasi, gitu gimana Kak kondisinya? Terisolasi banget atau seperti apa menurut Kakak waktu itu? Kalau yang aku lihat itu di 3 kampung yang jadi ada 3 kampung Salareh Air Timur, Kampung Tengah, sama Kayu Pasak. Nah mereka itu kampungnya sederetan dengan jalan. Nah itu untuk bantuan posko kesehatan itu mereka bisa akses. Tapi ada kampung namanya Kampung Seberang Air sama Kampung Beringin. Itu aku dapat info dari babinnya, ternyata mereka terisolir karena aksesnya yang terputus. Oke. Nih aku sebelum ke Bang Ardi, seberapa kalau yang kayak kayu-kayu besar gitu ya, atau banjirnya tuh semasif apa sih yang Kakak lihat tuh? Bener ada nggak kayu-kayu besar apa segala macam di wilayah yang kampung tadi Kakak stay? Bedanya Agam dengan Aceh gitu ya. Kalau misalkan di Agam itu yang aku lihat itu kayu besarnya pure emang dari akar dari pohon akar tercabut sama si banjir, bukan kayu gelondongan. Oh iya. Bedanya karena emang seperti masih itu. kelihatan banget nih satu pohon. Akarnya ya sedaun-daunnya, seakar-akarnya itu ya ada di tengah-tengah kampung. Gitu, bukan kayu gelondongan yang seperti di Aceh. Ini mengindikasikan volume air yang begitu besar sebetulnya ya. Oke. Dan kalau misalkan ngobrol-ngobrol,
kontur tanahnya mungkin di Agam itu berbeda dengan kontur tanah di Jawa gitu. Jadi pada beberapa bulan yang lalu mereka musim kering, jadi tanahnya retak. Ketika hujan terus-menerus, si tanah ini yang kalau kena air harusnya kan dia gembur ya. Ini enggak, jadi celah-celahnya itu terisi air hingga akhirnya menggerakkan si tanah itu bergerak. Oh iya, oke. Gitu. Nah, gini, menurut kakak, itu kondisinya udah bisa dikatakan udah layak belum sih kalau kemudian masuk ke status bencana nasional? Seharusnya udah layak ya. Dari pengalaman itu ya? Iya, karena ini baru di satu kabupaten aja di Agam. Dan Agam ini kan tidak hanya di satu titik Palembayan itu saja yang terkena musibah kan. Itu aja ribuan orang kehilangan tempat tinggal. 300 orang dinyatakan hilang, 155-nya dinyatakan meninggal dan iya rumah udah nggak tersisa lagi. Jangankan genteng ada, iya dindingnya aja udah nggak ada, lantainya aja udah nggak kelihatan, udah benar-benar rata dengan tanah. Bahkan pada saat membantu untuk pencarian jenazah itu ya jadi bagian rumah dia itu jadi bagian sungai. Iya, itu saya dengar lumpurnya tuh sampai 2 meter gitu ya dalamnya. Iya, bahkan ada yang sampai 5 meter. Jadi jenazah tuh tertimbun gitu kan. Sebenarnya itu daratan kan. Daratan. Gitu. Jadi saking banjirnya besar, dalam, lumpurnya juga numpuk, itu jadi bisa segenteng ketutup gitu ya. Betul. Kondisinya tuh kayak gitu. Betul. Di Kampung Tengah itu pada saat coba cari informasi salah satu korban begitu. Dia menceritakan dulu ini rumah saya, lali dulu. Terus memang lumpurnya setinggi apa? Lebih dari atap rumah. Terus kita coba mencari pohon yang paling tinggi yang masih utuh. Terlihat ada pohon kelapa, itu dahannya rusak. Dan masih ada lumpur-lumpurnya, berarti ya setinggi pohon kelapa. Setinggi itu. Ya 4-5 meter untuk banjirnya itu sendiri. Itu setinggi apa kan? Oke, Gitu. nah itu thank you Kak for sharing. Sama-sama. Dan itu penting untuk kemudian kita bisa membayangkan bagaimana sebenarnya kondisi real di lapangan. Kalau dari kondisi itu dan dari pengalaman kakak, itu memang bencana nasional ini sudah layak gitu. Dan dari Undang-Undang Penanggulangan Bencana kan Bang Ardi juga ada indikator ya, salah satunya juga skala, korban jiwa dan sebagainya. Jadi mungkin kalau dilihat dari checklist itu ya sebenarnya sih sudah layak aja gitu. Nah tapi Bang Ardi kalau sebagai kapasitasnya nih untuk analis politik ekonomi, apa sih yang kemudian membuat pemerintah tuh begitu reluctant untuk mengeluarkan status bencana nasional ini? Pertama sekali itu ketika penetapan bencana nasional itu pemerintah ternyata tidak punya regulasi yang cukup baik sehingga menghadapi dilema. Tetapi yang paling krusial itu ada benturan kepentingan di situ. Ketika ditetapkan sebagai bencana nasional harus ada audit lingkungan. Ketika audit lingkungan ketahuan siapa yang punya lahan di mana dan apa posisinya terhadap bencana. Artinya si pemilik lahan itu sekarang kan sudah berhimpitan dengan penguasa hari ini. Jadi si pemilik perkebunan sawit, pemilik tambang gitu ya, ya ada yang sekarang jadi presiden, ada yang sekarang jadi menteri gitu ya. Nah ini kan repot ya. Jadi akhirnya kita mau mengatakan bahwa 52 kabupaten kota terdampak oleh bencana ini. Tadi di Agam saja 3 kampung hilang. Ya. Bayangkan di 52 kabupaten kota ini ada berapa banyak desa yang hilang, tertimbun oleh banjir dan lumpur yang terbawa oleh air. Kemudian ada 1068 orang meninggal. Lalu kemudian kerugiannya kita tuh ada sekitar 75 triliun. Diikuti dengan rusaknya jalur logistik nasional. Nah, tapi ini dikalahkan karena ada benturan kepentingan tadi. Nggak mau dibuka nih siapa yang ngasih izin, siapa yang nyalahi aturan. Daerah yang harusnya zona merah nggak boleh diapa-apain, walaupun di situ ada tambang segala macam, tapi karena ini zona merah, itu kan tidak boleh dibuka. Kalaupun dibuka harus ada mitigasi. Tapi itu tidak terjadi. Oke. Jadi ini yang ngeri menurut saya sih. Jadi
state capture ya. Jadi ini udah berhimpit nih antara pemilik bisnis dan penguasa, hubungannya sudah sedemikian dekat. Ketika terjadi sesuatu yang mengancam banyak orang, nyawa banyak orang, dan ini udah firm terbukti 1068 orang meninggal gitu ya. Ini bisa ditutup begitu aja dengan decoupling policy. Jadi dia memisahin, dia nggak bilang ini bencana nasional, tapi dia bilang penanganannya secara nasional. Tapi kita melihat bahwa sampai hari ke-10 dan 11, di satu tempat aja belum ada pusat informasi lokal ya. Boro-boro untuk yang nasional. Ekspektasi publik kan sederhana. Hari pertama bencana itu sudah bisa di-cover kan? Sudah bisa diketahui hujan deras di mana, sudah mulai banjir di mana, efeknya seperti apa. Kita punya teknologinya. Ketika itu dipakai, sudah bisa disiapkan pusat informasi bencana, sistem koordinasinya seperti apa, dan itu bisa jalan gitu ya. Itu pun tidak dikerjakan. Jadi kita nggak usah berharap yang muluk-muluk, yang terlalu sophisticated. Pusat informasi di awal tidak dikerjakan. Lalu yang kedua, darurat bencananya juga terlambat kan. Kita nggak tahu tuh kapan. Karena masih asik dengan seremoni-seremoni macam-macam, ya. Bahkan ya di rapat kemarin masih sempat cengas-cenges waktu cerita ketua BGN cerita Pak Presiden waktu ulang tahun Pak Presiden kemarin menu khusus nasi goreng dan telur ceplok itu berhasil menaikkan harga telur dari sebesar Rp3.000 per kilogram jadinya gitu. Iya, nggak usah telur, ikan teri aja gitu ya. Gitu ya, artinya itu. Dia nggak sadar dengan apa yang dia omongin gitu ya, bahwa di tengah bencana ternyata ada hal lain yang dia rusak. Apa yang dia rusak? Harga telur di pasaran. Hanya karena ambisi untuk menyenangkan seorang presiden gitu ya, bikin menu khusus. Berarti, balik ke sini, artinya kita sudah harus bisa menerapkan, harusnya sudah bisa ditetapkan bencana nasional, tapi tidak ditetapkan juga. Sekarang too late, sudah terlambat. Kita tidak melihat ada langkah-langkah yang konkret yang dikerjakan oleh pemerintah, malah bantah-bantahan, ya malah klaim lebih banyak yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Nggak usah klaim-klaim, itu kewajiban pemerintah. Betul. Malah sibuk ngurusin. Dan terakhir yang kita sedihkan adalah mau dikompensasi 10.000 per hari bagi korban bencana. Mau lewat apa? 52 kabupaten kota itu rusak. 52 kabupaten kota itu jalur komunikasinya terputus. Nggak usah jalur darat ya, jalur koneksi transportasi, komunikasi terputus, listrik masih bermasalah. Mau lewat apa disalurkan 10.000 per hari itu? Yang dibutuhkan sekarang itu segera ada pusat konsolidasi data kan. Separah apa ini? Terus kemudian kalau tidak mau menerapkan bencana nasional, setidaknya kalau memang punya empati, tetapkan badan tanggap darurat nasional gitu ya. Seperti yang dulu di Aceh kan ada badan rekonstruksi dan rehabilitasi. Ya, langkah itu kan bisa dilakukan oleh pemerintah. Kemudian pendanaannya bisa dilakukan lewat dana darurat kan. Ini yang dilakukan sekarang bertele-tele gitu ya. Sebentar, aku stop dulu di situ. Aku menangkap gini, argumentasimu adalah ini paling besar sepertinya karena reputational management. Gitu. Jadi ada reputasi yang mungkin terancam nih kalau misalnya kemudian ada status bencana nasional, jelas. Ya kan, yang kemudian akan mengungkapkan hubungan antara kepentingan bisnis dengan penguasa, gitu kan, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kemudian kita coba mengeksplorasi kemungkinan lain seperti fiskal, let's say. Seberapa besar menurutmu ini kemudian akan memberikan dampak terhadap fiskal kita? Karena anggaran politik ini juga belakangan jadi disorot juga terkait dengan kebencanaan ini. Semakin terlihat bahwa angka nominal yang mendominasi APBN itu justru dari program prioritas pemerintah kan, seperti misalnya MBG itu sampai 300 triliun ya. Tapi kemudian anggaran kebencanaan BNPB itu turun justru dari 2025 ke 2026, turunnya drastis pula dari sekitar 2T ke 490-an miliar gitu. Nah, ini kan mengindikasikan sesuatu gitu, seperti anggaran politik itu tadi. Artinya apakah mungkin memang ada fiskal yang akan jadi terdampak nih kalau misalnya ada status bencana nasional dengan adanya tadi efisiensi anggaran dan lain sebagainya? Gimana tuh, Mas? Catatan yang paling pertama sekali adalah 52 kabupaten kota ini itu
lagi suffer, lagi menderita karena di tahun ini mereka mendapatkan realitas yang nggak enak, dana transfer keuangan daerah mereka dipotong kan untuk efisiensinya buat MBG. Kalau pemimpinnya punya sensitivitas kemanusiaan, dari 300 triliun itu kita anggap saja rata-rata berarti kan 1 triliunan per hari ya. Itu ada 52 kabupaten kota loh ya. Dan 52 kabupaten kota ini berarti kan kalau dikonversi kan harusnya ini berhenti nih kan. Praktik dapurnya kan berhenti dia. Maksudnya anggarannya bisa direlokasi kan nih. bisa di switch. Ya. Nah, ini namanya kemampuan untuk menghadapi kedaruratan. Leadership di masa kedaruratan ini nggak bisa disamain dengan leadership di masa normal dong. Nah, perlu sensitivitas, perlu empati. Jangan apa-apa dibilang mampu. Tega sekali ya bilang rakyat kita masih bisa bertahan tanpa rumah, tanpa air bersih, tanpa makanan. Ya, itu menurut saya sih agak naif gitu ya. Dan harusnya ini juga kita sadari lah gitu ya. Di 52 kabupaten kota ini, itu kan seluruh aparaturnya harus diasumsikan tidak bisa bekerja dong. Asumsinya begitu. Harus diasumsikan begitu karena sanak keluarga, tetangga juga kan jadi korban. Itu kan menjadi perhatian mereka untuk bisa involve di situ. Tugas-tugas kepemerintahannya kan terganggu gitu ya. Ini kan tidak ada upaya untuk melakukan replacement peran ya. Nah, ketika ada kemudian keinginan masyarakat atau kegelisahan masyarakat, itu kan malah dianggap negatif gitu ya. Tapi faktanya memang ya akhirnya informasi dari masyarakat kan yang masuk gitu ya. Dengan berbagai upaya kita jadi tahu masih ada nih yang belum terakses, masih ada yang belum bisa dijangkau gitu ya, masih ada yang belum dapat bantuan. Dan ini kan bukan hari ini saja, bukan kali ini saja. Kejadian tiap kali bencana besar kan terus berulang. Kita mau bilang bahwa dari rezim ke rezim tidak pernah ada yang mau belajar sungguh-sungguh untuk penanganan bencana, termasuk mengalokasikan merumuskan kebijakan pendanaan bencana baik itu kedaruratan, rehabilitasi maupun rekonstruksi secara lebih baik gitu ya. Semuanya ad hoc gitu ya. Akhirnya kita berpikir kan bagi rezim ini nampaknya semua mau diproyekin gitu. Bang Ardi, in general ngelihat politik anggaran kita nih dengan adanya bencana ini seperti jahat. Seluruh hasil tambang, seluruh hasil perkebunan dinikmati oleh Jakarta. Hari ini orang-orang di Sumatera itu mati kelaparan. Dibiarkan. Bahkan disebut mereka baik-baik saja. Mereka bisa bertahan. Sumbangannya aja udah jelas ini, 0,12% dari PDB nasional, 75 triliun. Apakah ini dinikmati mereka? Enggak. Saya mau beritahu ya, PBB itu yang diambil oleh Jakarta itu adalah PBB untuk tambang dan perkebunan besar. Penerimaan bukan pajak itu diambil oleh pemerintah pusat dari kegiatan tambang dan juga kegiatan perkebunan dan termasuk hutan industri. Tadi disebut di Sumatera, di Agam tadi, ketemu ada pohon yang terbawa dengan akar-akarnya. Itu jangan-jangan adalah dari hutan industri. Bisa jadi. Karena harusnya kalau kayu dari hutan, itu dia kan punya akar yang sangat dalam. Dan tidak gampang. Itu artinya wilayah hutan itu sudah dibabat sedemikian rusaknya. Ya. Itu yang membuat hari ini bencananya menjadi sangat parah. Saya mau beritahu satu hal. Not so easy to recover from this disaster. Kenapa? Lu nggak bisa anggap bahwa wilayah yang sudah dilalui oleh banjir dan longsor itu, yang membawa lumpur itu, bisa ditempatin lagi, bisa digunakan lagi. Nggak bisa. Saya coba cari informasinya. We need at least 50 years to recover. Itu nggak bisa diapa-apain dengan wilayah Walhi itu. bilang 173 tahun bahkan. Itu 50 tahun setidaknya. Ya. Jadi itu sekarang kita kehilangan di 52 kabupaten kota ini. Itu artinya apa? Kehilangan orang yang punya sumber mata pencariannya, tempat tinggalnya, infrastruktur yang sudah dibangun, ya, belum fasilitas sekolah, rumah sakit.
Lalu ini dianggap enteng begitu saja. Dengan retorika politik yang kosong di media. Oke. Ini kalau yang saya makin kesini kan saya membaca terkait dengan ini ya sistem anggaran di Indonesia untuk kebencanaan ini ternyata banyak gitu posnya. Nggak cuma anggaran BNPB doang sebetulnya. Tapi BNPB yang tadi turun dari 2 triliun sekian 2026 menjadi 495 miliar kalau nggak salah, itu kan turunnya cukup drastis. Tapi kemudian ada argumentasi bahwa sebenarnya dana bencana ini juga datang dari berbagai macam pos gitu. Ada dana siap pakai juga atau DAS ya teman-teman keuangan menyebutnya. Lalu kemudian ada dana bantuan presiden ya kalau nggak salah yang kemarin juga baru dikeluarkan. Jadi sebenarnya postur kita untuk kebencanaan tuh Bang Ardi ngelihatnya gimana sih? Memang pos-posnya kenapa banyak gitu ya? Itu wajar kah? Ya wajar karena logikanya proyek kan. Kalau nggak diproyekin kan nggak kebagian apa-apa. Oke. Semua dianggap proyek kan. Jadi kalaupun ada alokasi anggaran untuk BNPB, itu kan harus turun dalam bentuk proyek. Proyek berarti kan pengadaan. Betul. Di pengadaan ya ada mekanisme yang kita tahu, ada kickback, ada komisi, ada segala macam gitu ya. Logika proyek ini yang merusak ya tata kelola pembangunan nasional kita sebenarnya. Jadi ini kita itu kan jadi korban sebenarnya. Jadi korban ambisi 5 tahunan ya. Ya. Dari mau kepala negara sampai bupati wali kota yang mereka masa jabatannya cuma 10 tahun gitu ya. Ya mereka kan cuma mikir bagaimana 10 tahun itu bisa berkuasa. Lalu di situ mereka berpikir bagaimana bisa mendanai politik mereka ke depan. Nah, ini yang saya sebut dengan state capture tadi itu. Ya. Jadi ini orang nggak kompeten tapi pengen berkuasa, lalu sistem demokrasi kita memungkinkan kalau disupport oleh pemilik modal yang kuat. Oke. Nah, itu yang membuat kepala daerah sampai ya saya nggak tega nyebutnya. Menyerah. Intinya bahwa kita kelihatan sekali punya pemimpin yang nggak kompeten. Jadi demokrasi liberal ini, pemilihan langsung ini menghasilkan pemimpin yang tidak kompeten. Mulai dari masa SBY sampai sekarang, masa iya BNPB nggak bisa-bisa untuk punya sistem kedaruratan yang reliable? Masa iya Basarnas kita kelihatan nggak punya kemampuan apa-apa? Ya? Oke. Tadi aku ingat Bang Ardi bilang not so easy to recover. Ya. Itu tapi kemudian sebenarnya Presiden sudah memberikan pernyataan kalau kita mampu, maka bantuan dari luar negeri tidak perlu saat ini. Bang Ardi ternyata gimana? Ya kalau memberikan informasi yang benar aja nggak bisa, gimana kita bisa percaya yang lain lah? Memberi informasi yang valid dan dipercaya saja nggak bisa, terus kita mau percaya sama yang lainnya seperti apa? Misalnya saja tadi, itu kan wali nagari itu part of the society, part of the civilian gitu ya, bukan civil servant gitu. Ya, wali nagari itu adalah bagian dari warga. Makanya dia punya empati untuk nanyain warganya satu-satu. Siapa yang hilang, siapa yang hilang. Nggak ada tuh yang datang ke sana tuh. Kita punya telepon satelit, kita punya pencitraan satelit, kita punya helikopter, kita punya macam-macam. Yang mana harusnya kenapa itu dari negara. Kenapa itu nggak dikerahkan pada kesempatan pertama? Kita punya kok pasukan yang bisa. Ya, kita punya orang-orang yang bisa menerobos bencana itu dalam kondisi kedaruratan. Masalahnya mereka dimobilisir apa enggak? Kalau masih berdebat-debatnya cuma soal udahlah jangan ini, udahlah. Oke, Kak. Nah, pandanganmu tuh bantuan tuh secukup atau justru seminim apa? Tuh hari ke-10 ke-11 tuh udah survival mode loh. Sebenarnya udah cukup lama. Sudah cukup. Kalau bantuan makanan, pakaian itu sudah cukup, tapi cukup untuk di 3 kampung yang aksesnya sudah dibuka. Itu poin di tempat itu. Menurut informasi yang dirimu dapatkan sebenarnya yang terisolasi masih banyak ya? Ada 3 kampung. Tulang Gajah, Seberang Air sama Beringin. Yang Tulang Gajah itu aksesnya kita harus jalan kurang lebih sekitar jalan kaki 1 jam, tapi lutut ketemu dagu. 1 jam.
lutut ketemu dagu, dan itu harus bawa Tunggu, lutut beras, ketemu dagu maksudnya gimana? curam, Nanjak, Oh, nanjak. sangat nanjak. Jadi udah nggak bisa jalan Karena normal ya gitu. karena si banjir itu dan longsor, jadi aksesnya keputus, dan kalau mau nempuh kampung tersebut itu lutut ketemu dagu. Kalau daerah di Sumatera itu kan mostly karena dia kan ada panjang ya Bukit Barisan, ada pergunungan gitu. Daerahnya biasa itu memang ekstrim lah ya. Sangat Ada yang di atas turun banget ke bawah terus nanti naik lagi gitu ya. Makanya banyak kampung-kampung yang di lembah itu yang akhirnya jadi korban. terjebak ya. Ya, Berarti informasi yang kamu dapat itu bantuan nggak masuk, evakuasi nggak ada dong di situ. nggak masuk pada saat itu. Jadi warga pemuda di Tulang Gajah, mereka nekat turun, minta bantuan. Mereka kekurangan logistik, mereka kurang beras, pokoknya makanan mereka kurang, dan ada bayi, ada anak-anak yang cukup kelaparan. Dapat informasi itu, petugas langsung bawa bantuan ke atas, ke Tulang Gajah. Setelah itu ya warga langsung kayak nangis gitu kan, karena komunikasi kan putus tanpa listrik pada saat itu. Mereka langsung nangis, langsung berterima kasih, terus didata ada kebutuhannya apa, ini itu, barulah kebesokannya dikirim bantuan via helikopter. Nah, Yang dicemplungin ke tengah-tengah banjir itu. itu kayak di kota lain. Tapi kalau di Agam mereka nggak bisa ya, berbeda dengan yang dilempar-lempar itu, mereka harus punya titik presisi, ya mendarat terus baru dikasih secara Kak, manusiawi. informasinya mereka 11 harian itu survive, caranya gimana yang terisolasi? Yang terisolasi mereka saling berbagi. Apa yang ada? Apa yang ada di kampung itu, ada yang kurang beras atau apa, ada yang misalkan nyetok, ya mereka saling berbagi. Jadi salah satu contoh di Tulang Gajah itu, karena stoknya udah benar-benar tipis, warga udah nggak ada lagi yang mereka bisa bagi, itu para pemudanya yang masih kuat, mereka turun minta bantuan. I see. Oke. Nah, hal ini terjadi dan statement Presiden bahwa kita masih sanggup tidak membutuhkan bantuan luar negeri. Ini terkait dengan komunikasi publik juga kan sebetulnya, dan empati tadi you mention a couple of times tentang empati. Terkait dengan itu ada hal lain yang juga kemudian menjadi sorotan publik juga terkait dengan dana 16 triliun untuk tropical forest forever facility, ya kan, hasil dari COP Brazil itu. Nah, aku sudah membaca sebenarnya tulisanmu, tapi mau mendengar lebih lanjut. Gimana kemudian tanggapanmu saat ada pengumuman pemerintah mengucurkan 16 triliun untuk dana abadi global gitu ya kan sebenarnya, untuk restorasi hutan-hutan tropis di dunia, sebenarnya bukan untuk Brazil doang, hutan tropis di dunia, tapi di saat bencana ini masih berlangsung, dan tadi Kak Lista juga cerita ya bahwa di hari 10-11 gitu juga pun masih banyak wilayah yang terisolasi dan warganya mengais makanan dan bantuan apapun yang mereka bisa dapatkan. Speechless aku ya. Itu kan baru beberapa hari setelah bencana ya. Iya. Dan media menulis pemerintah kucurkan dana 16 triliun untuk hutan Brazil. Itu kan sesuatu yang mengagetkan. Dan presiden kita kan sering bilang, ini ada asing yang pengen kita nggak maju, pengen kita Antek asing, intervensi asing. Sesungguhnya dibanding mengucurkan uang untuk rainforest facility itu, yang pertama sekali dilakukan oleh pemerintah adalah mengidentifikasi perusahaan asing yang punya kebun sawit di Sumatera, di Aceh, di Sumut, dan di Sumbar. Mengidentifikasi perusahaan asing yang punya tambang di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Memastikan mereka menjalankan aturan atau tidak. Memaksa mereka untuk bertanggung jawab untuk recover ketiga provinsi tadi ya sampai pulih. Harusnya itu yang dilakukan pertama sekali kalau memang mau menggugat soal asing ini gitu ya.
Jadi kita itu udah dijadiin tempat buang kotoran nih buat negara-negara lain. Mereka buka kebun sawit di Indonesia luas-luas, kemudian sampai menghasilkan CPO. Itu semua limbahnya itu tinggal di Indonesia, CPO-nya berangkat ke luar negeri. Berangkat ke luar negeri udah jadi produk turunan. Produk turunannya masuk lagi ke Indonesia diimpor. Jadi keuntungannya dinikmati oleh mereka, sampahnya tinggal di kita dan mereka dapat yang namanya investment facility, ya kan? Dapatlah keringanan pajak, dapat keringanan bea masuk dan segala macam gitu ya. Tapi TFFF itu bukannya kemudian bisa menjadi mekanisme itu bisa untuk jadi mekanisme, tapi nggak relevan untuk kita sekarang. Kita butuh loh sekarang dalam waktu cepat. TFF itu ditaruh sekarang. Itu baru nanti dihitung 2027. Setahun lagi. Nah, di setahun lagi itu juga baru dilihat lagi Indonesia deforestasinya gimana. Bisa nggak deforestasinya menurun? Memenuhi KPI-nya nggak gitu ya? Sampai berapa persen? Ketika tidak memenuhi, ya nggak dapat apa-apa juga. Artinya udah punya uang di tangan 16 triliun, ya sudahlah yang 16 triliun ini belanjain dulu lah untuk yang darurat. Ya, itu ongkosin tuh para tentara ya, ongkosin Pak Basarnas ya, dan seluruh masyarakat yang memang sudah punya kemampuan untuk penanganan bencana, baik itu darurat maupun rehabilitasi, karena ini jelas kebutuhannya. Penyelamatan ya sekarang. Kalau kita lihat urutannya nih, kemarin tuh darurat itu adalah masa di mana nih orang-orang yang butuh pertolongan segera bisa tertangani, yang meninggal itu bisa segera dikubur, tidak menjadi masalah lain gitu ya. Terus pembersihan wilayah yang terkena bencana itu dari ya kan ada bangkai lah gitu ya, binatang segala macam itu kan ke bawah gitu ya. Itu kan fase yang pertama. Terus membuat tempat pengungsian. Berikutnya huntara. Setelah itu rumah yang mesti dibangun gitu ya. Kan jelas fase-fasenya. Ini sekarang semua jualan omongan aja. Apalagi ada menteri yang ngomong mau bangun rumah tanpa APBN. Dari mana duitnya? Memang dia ngeluarin duit sendiri atau mau dikonsesikan lagi dengan oligarki? Pilihannya kan cuma itu. Artinya ada skala prioritas yang tidak dikerjakan, ada ketidaktransparanan. Ya, pejabat pemerintah bilang mau bangun sekian ribu rumah untuk yang di wilayah bencana, tapi tidak jelas dananya dari mana. Itu kan juga berbahaya. Yang dibutuhkan hari ini itu adalah seluruh wilayah yang terkena bencana itu harus di-assessment lagi, harus dilihat lagi, apakah dia masih bisa ditempati atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua harus dicarikan tempat hunian sementara yang aman. Yang ketiga harus dipikirkan, ini ada penduduk di 52 kabupaten kota kehilangan lapangan pekerjaan, kehilangan sumber penghasilan, dan yang paling lebih krusial lagi adalah ini lumbung pangan loh ini. Iya. 3 provinsi ini lumbung pangan loh ini. Iya. Apa yang terjadi dengan suplai pangan nasional kita? Terganggu apa enggak? Jangan main pede-pede aja nih kita bisa ngatasin. Ngomong itu selalu lebih mudah dibanding untuk menerima dan mengakui realitas yang ada. Oke, berarti kita coba langsung straight to the solution. Kalau Bang Ardi propose? Sekarang ini kita berharap segera ada pusat informasi terpadu untuk penanganan kebencanaan di 3 provinsi ini. Yang kedua, itu memang segera ada plot dana kedaruratan yang bisa segera digunakan. Jangan lagi diputer-puter lewat mekanisme APBD, APBN gitu ya, karena ini situasi darurat bencana. Nah, tentu perlu dipikirkan segera semacam badan rehabilitasi dan rekonstruksi yang pernah kita punya di Aceh itu. Sehingga kita nggak usah ribut-ribut lagi, tanganin aja nih. Ya, infrastruktur ya, konektivitas yang terputus gitu ya. Itu ada 2.000 lebih ya. 2.000 km lebih jalan nasional rusak. Itu jalan nasional tuh nggak bisa diperbaiki sama bupati, sama gubernur. Masuk penjara mereka. Karena itu bukan tugas mereka. Jadi pemerintah pusat jangan seolah-olah nggak punya tanggung jawab apa-apa. Logic of this government is very, very rude gitu ya. Very bad.
Bentar, sebelum melanjutkan tadi mumpung disebut APBD tuh. Itu kan juga sebenarnya pemerintah bilang bahwa tanpa ada status bencana nasional, kita juga sudah secara nasional di penanganannya. Salah satunya dengan cara penambahan APBD kan langsung. Iya, Nah itu gimana? Iya, tambah APBD-nya mau 1.000 triliun pun, ya. Nih kabupaten kota itu kantor yang nggak ada listrik. Kalau udah masuk APBD kan mesti tender. Oke, itu masalahnya. Siapa yang mau menjadi panitia tendernya? Anaknya baru kena bencana, rumahnya hancur. Siapa yang mau ngelola kayak begini? Jadi logikanya jangan kebalik-balik. Yang bisa bekerja normal dan bisa diaudit, bisa melakukan tata kelola yang baik, ya mau nggak mau sekarang adalah pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat harus membuat satu badan yang memang menangani bencana di 3 provinsi ini. Jangan bebani lagi mereka harus bikin tender, harus bikin SOP segala macam. Nggak bakalan. Ya ini artinya pengelolaan dananya ini ya nggak bisa tuh kalau misalnya argumentasinya ditambahkan ke APBD karena itu layer of birokrasinya juga panjang lagi. Berarti yang dibutuhkan kan sebenarnya adalah bagaimana untuk bisa menyalurkan bantuan, misalnya pun pusat mau transfer anggaran, itu gimana caranya dengan mekanisme yang akuntabel tapi kemudian tidak ada layer birokrasi yang bertele-tele seperti APBD misalnya. Ya gini lah ya. Gitu ya. Itu para pejabat itu sadar diri gitu ya. Kalian kan sudah dibayar oleh APBN kita. Itu uang rakyat loh. Tugas kalian menurut Undang-Undang Dasar itu adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Pertanyaannya, orang Sumatera itu orang Indonesia bukan sih? Orang-orang di Sumatera itu berhak untuk dilindungi nggak sih? Orang-orang di Sumatera itu berhak untuk diselamatkan nggak sih? Kalau masih mau terus retorik seperti ini, omong kosong ngomong NKRI harga mati. Karena jelas secara struktural kekayaan di Sumatera dinikmati oleh Jakarta. Ketika bencana mereka didiamkan begitu saja. Siapa yang kalian sadis. Sebagai penguasa kalian sadis. Kalian sudah dapat gaji, sudah dapat tunjangan, sudah dapat fasilitas jabatan. Itu kalian dapat dari uang pajak rakyat. Mungkin sebagian besar orang Sumatera itu tidak bayar PPh, tapi kalian rampok duitnya lewat PPN. Kalian rampok duitnya lewat bea cukai. Kalian rampok duitnya lewat berbagai macam cara. Dan sekarang sibuk dengan retorika, sudah bisa bertahan, sudah bisa baik-baik saja. Kalau tidak mau menangani Sumatera dengan baik, nyatakan saja kami tidak mampu menangani Sumatera, kalian urus sendiri. Saya yakin orang-orang di Sumatera mampu kok untuk menyelesaikannya. Thank you Bang Ardi. Walaupun berasa gue yang dimarahin ya gitu, tapi sebenarnya bukan gue yang dimarahin. Tapi gue bisa merasakan emosinya Bang Ardi di sini. Terakhir Kak Lista, kalau dari yang dirimu alami gitu ya, mungkin bisa dikasih message sedikit teman-teman yang ada di sana, itu paling butuh apa sih menurut dirimu yang urgent dan perlu digas nih sekarang? Yang perlu digas sekarang kalau misalkan untuk makanan mereka alhamdulillah sudah tercukupi, tapi pakaian karena daerah Agam itu bukit kan, jadi dingin. Pakaian yang dikirim itu justru mohon maaf kebanyakan daster. Mereka nggak bisa pakai itu kenapa? Karena dingin, menusuk kalau malam, dan apalagi dengan cuaca hujan. Terus belum lagi untuk pakaian anak-anak. Untuk anak-anak mereka juga sangat butuh, serta susu, lebih fokusnya ke anak-anak karena untuk makanan orang dewasa, pakaian dewasa sudah ada walaupun ya kurang tepat gitu karena kontur mereka dingin, jadi mereka butuhnya saat ini makanan
dan pakaian anak-anak serta popok. Oke. Mudah-mudahan sampai message-nya dan untuk teman-teman yang ingin menyalurkan bantuan, kanalnya juga masih banyak, ada di mana-mana. Dan Bang Ardi very loud mengatakan terkait dengan langkah yang sudah selayaknya dilakukan oleh pemerintah. Ya, kita sebagai warga memang hanya bisa menyuarakan seperti ini. Lagi-lagi pengambil keputusannya itu dari sana. Gitu ya, maka jangan salahkan kita kalau kemudian warga yang berinisiatif untuk patungan yuk kita beli hutan gitu kan. Betul. Kita patungan yuk kirim cabe gitu kan. Ya jangan salahkan masyarakat ya, berarti itu kan mengindikasikan sesuatu gitu ya, mengindikasikan setidaknya mungkin kelambanan dari pemerintah sampai masyarakat sendiri yang akhirnya turun tangan. Dan ini juga memberi pesan tegas kepada kita semua, tetaplah kita tajamkan pandangan kita kepada saudara kita di Sumatera dan bantu mereka dengan apa yang kita bisa. Jangan pernah biarkan saudara-saudara kita di Sumatera merasa berjalan sendiri. Kita bisa bersama-sama dengan mereka bangkit dari bencana, buah dari kebijakan yang merusak alam dan melahirkan bencana. Oke, itu dia poker malam ini dan mudah-mudahan kondisi akan terus membaik ke depannya ya. Stay safe teman-teman yang ada di Sumatera. Salam hangat dari kami di Jakarta. Bye.